Hai semuanya, Assalamualaikum. Berjumpa lagi di channel aku ya. Di video kali ini aku mau bikin kue kacang mede yang super enak dan rasanya ini premium banget ya. Bikinnya mudah, rasanya enak, lumer di mulut, dan dia juga bisa lebih awet sampai 3 bulanan ya. Yuk, siapa yang penasaran gimana cara aku bikin dan apa aja bahan-bahannya? Disimak videonya sampai selesai. Dan yang baru bergabung ke channel ini, jangan lupa untuk bantu like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Dan bagi yang udah, terima kasih. Yuk langsung aja kita ke cara pembuatannya. Simak videonya sampai selesai ya. Langkah pertama di sini aku udah siapkan 500 gram kacang mede. Ini masih mentah ya. Jadi akan kita matangkan dulu, bisa disangrai ataupun dipanggang di oven. Nah, di sini aku mau sangrai aja untuk kacang medenya. Dan kita sangrai menggunakan api sedang sambil diaduk-aduk. Tapi kalau mau lebih simple bisa di oven ya, sekitar 10 sampai 15 menit. Kalau disangrai kita sangrai sampai dia ini agak kecoklatan. Nah, ini udah mulai ya, tapi dia masih belum kecoklatan semuanya. Jadi kita sangrai aja sambil diaduk-aduk biar lebih rata. Nah, ini udah cukup. Selanjutnya ini kita matikan aja, lalu kita diamkan hingga kacangnya ini dingin. Baru nanti kita haluskan ya. Nah, ini kacangnya udah dingin. Di sini aku mau langsung haluskan aja. Aku haluskan menggunakan chopper ya, bisa menggunakan blender atau kalau mau diulek juga boleh banget ya. Nah, untuk penggunaan kacang medenya juga bisa diganti dengan kacang tanah biasa. Cuma jika kalian menggunakan kacang mede ini rasanya itu benar-benar gurihnya itu dapet banget ya, dan rasanya itu benar-benar kerasa premium banget. Oke, lanjut kita pindahkan kacang yang udah dihaluskan ke dalam wadah yang lumayan besar. Ini kacangnya lumayan halus ya, sudah seperti pasir gitu. Selanjutnya aku tambahkan 50 gram susu bubuk dan aku juga tambahkan 350 gram gula halus ya. Nah, untuk gula halusnya wajib banget disaring ya, karena biasanya kalau gula halus itu sering banget membatu. Nah, kalau misalkan saat disaring dia membatu gitu, tinggal ditekan-tekan aja menggunakan sendok ya. Nah, kalau udah selesai, kita aduk-aduk dulu gula halus dan juga kacang yang sudah dihaluskannya ini ya. Kita aduk sampai tercampur merata, sampai kacang madenya ini tidak ada yang menggumpal. Nah, ini udah cukup. Selanjutnya aku tambahkan setengah sendok teh garam biar rasanya itu lebih kerasa gurihnya. Lalu ini kita aduk juga. Nah, kalau udah, selanjutnya di sini aku akan tambahkan 1 kilogram tepung terigu. Di sini aku pakai yang serbaguna ya. Aku pakai yang protein sedang. Kalau mau lebih renyah bisa gunakan yang protein rendah. Kita masukkan bertahap dulu, lalu kita aduk sampai tercampur merata. Lalu kita masukkan lagi sebagian tepung terigunya. Ini tuh tempatnya terlalu ngepas ya sebenarnya. Jadi aku masukkannya bertahap. Tapi kalau kalian gunakan wadah yang lebih besar bisa masukkan langsung ya. Nah, kalau tepung terigunya udah masuk semuanya, selanjutnya di sini aku mau masukkan minyak goreng. Aku tambahkan sekitar 750 ml ya, tapi kita masukkannya ini bertahap, sedikit demi sedikit sambil diaduk, biar lebih mudah tercampur meratanya dan biar enggak kelembekan ya. Nah, untuk penggunaan minyak gorengnya juga bisa kurang bisa lebih ya, tergantung kelembapan tepung dan juga kacang yang digunakan. Nah, ini udah masuk semuanya. Karena adonannya ini sudah mulai agak berat, jadi di sini aku akan aduk menggunakan tangan, tapi di sini aku gunakan sarung tangan plastik ya, biar enggak lengket di tangan. Lalu ini kita aduk aja sampai adonannya ini kalis dan bisa dipulung. Nah, hasilnya seperti ini ya. Kalau udah kalis, jadi dia itu udah bisa dibentuk seperti ini dan enggak terlalu lengket di tangan. Jadi artinya ini udah bisa dicetak ya.
Lalu kita pindahkan adonan ke alas kerja dan ini adonannya akan kita cetak. Kita ambil secukupnya dulu. Lalu di sini kita akan gilas, tapi kita alasi dengan plastik ya, biar adonannya ini tidak menempel ke rolling pinnya. Lalu kita gilas dengan ketebalan sedang, jangan terlalu tebal dan jangan juga terlalu tipis. Tapi kalian juga kalau punya bisa menggunakan bingkai yang untuk adonan kue kering ya, kalau mau tipisnya itu sama. Nah, ini menurut aku udah cukup. Selanjutnya di sini aku mau cetak menggunakan cetakan yang berbentuk bunga seperti ini ya. Dia ini dari bahan plastik. Nah, sebelum kita cetak ke adonannya, di sini aku baluri dulu cetakannya menggunakan tepung terigu ya, biar enggak lengket. Lalu ini tinggal kita cetak aja sambil agak ditekan. Dan untuk bentuk cetakannya itu bebas ya, kalian bisa sesuaikan dengan apa yang kalian punya di rumah. Dan ini kita cetak aja ke semua adonan yang udah kita ratakan. Kalau udah selesai dicetak, ini kita ambil satu-satu menggunakan sendok ataupun bisa menggunakan scraper ya. Dan kita rapihkan lalu pindahkan ke loyang. Ini bentuknya benar-benar lucu sekali ya, cantik sekali, kelihatannya itu mewah dan juga enggak pasaran ya. Nah, ini lakukan aja semuanya sampai selesai ya, jangan lupa dirapihkan dulu. Dan kita tata aja di atas loyang. Nah, untuk loyangnya di sini aku enggak olesi dengan apa-apa ya, karena nanti kalau udah mateng, udah bener-bener mateng gitu, otomatis dia juga akan melepas dengan sendirinya. Selanjutnya di sini aku mau bikin untuk olesannya, aku pakai 4 butir kuning telur dan aku tambahkan 2 sendok makan minyak goreng dan aku tambahkan juga sedikit pewarna kuning tua ya. Tapi opsional, kalian boleh pakai atau enggak untuk pewarnanya. Tapi kalau kalian gunakan telur omega tidak perlu dipakai ya. Nah, ini udah cukup, udah bisa kita olesi ke kuenya. Dan ini kuenya udah selesai dicetak. Sebelumnya langsung aja di sini aku akan oleskan ke atas kue yang sudah dicetak. Dan di sini aku akan olesi sebanyak 2 kali ya. Jadi kita olesi dulu pertama ke semua kuenya. Kalau udah nanti kita akan lanjutkan ke pengolesan kedua biar hasilnya itu nanti lebih cantik dan enggak ngelupas gitu ya. Nah, ini udah selesai untuk pengolesan pertama, aku lanjut ke pengolesan kedua. Tapi untuk pengolesan kedua ini nggak usah terlalu tebal ya, kita tambah aja ke bagian yang tipis-tipis. Oke, selanjutnya kita akan panggang kuenya ke oven yang sudah dipanaskan sebelumnya ya. Dan di sini aku langsung aja oven 2 loyang dengan suhu 140 derajat dan aku oven selama 30 menit ya, menggunakan api atas dan bawah. Dan jangan lupa sekitar 20 menit loyangnya ini harus dibalik ya, yang atas jadi ke bawah dan yang bawah jadi ke atas biar matangnya itu bisa lebih merata. Dan kalau misalkan masih kurang mateng bisa ditambahkan waktunya ya. Nah, ini kuenya udah mateng, tampilannya cantik sekali ya. Bener-bener cantik dan ini tuh bener-bener harum banget ya. Seluruh ruangan sampai keluar rumah pun ini harum banget. Dan untuk resep yang satu ini dijamin anti gagal ya untuk rasanya. Dan selanjutnya di sini aku akan pindahkan aja ke cooling rack biar kuenya ini cepet dingin. Tuh cantik banget ya untuk kuenya. Dan untuk kematangannya juga ini pas ya, nggak terlalu coklat dan juga nggak gosong juga. Dan untuk sisa adonannya kita panggang aja semuanya sampai selesai ya. Nah, untuk caranya juga sama aja seperti yang di awal tadi. Dan yang udah matang juga ini aku pindahkan ke cooling rack biar lebih cepat dingin.
Dan ini dia hasilnya. Ini hasilnya benar-benar cantik sekali ya. Wangi banget. Di sini aku gunakan 2 cetakan ya. Yang satu berbentuk bunga seperti bintang gitu, dan yang kedua berbentuk bunga seperti segi enam gitu ya. Tapi menurut aku ini lebih cantik yang seperti bintang, tapi disesuaikan lagi dengan selera ya. Nah, untuk teksturnya dia ini kalau udah dingin dia lebih kokoh, tapi saat kita makan dia itu lumer di mulut ya. Dan menurut aku ini manisnya pas, gurihnya dapet, dan crunchy gitu. Wajib banget ya kalian cobain resep ini, dijamin anti gagal dan pasti pada suka. Cocok banget dihidangkan saat lebaran nanti. Oke, cukup sampai sekian dulu. Semoga resepnya bermanfaat. Jangan lupa untuk bantu like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.